Pada video ini, kita akan belajar bagaimana melakukan cropping gambar menggunakan crop tool. Kita juga akan belajar terkait dengan preset dan mode ketika kita melakukan cropping. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana meluruskan foto dalam crop tool. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung menuju Affinity Photo. Baiklah, untuk mengakses crop tool, kita bisa tekan C. Kemudian setelah aktif, maka kita akan disuguhi dengan tampilan seperti ini. Kita bisa menyesuaikan area cropping, caranya adalah pergi ke bagian handle di bagian kiri kanan atau atas bawah, seperti ini, dan tahan klik, kemudian gerakan mouse sampai area cropping sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kita juga bisa melakukannya lewat bagian handle di bagian pojok seperti ini. Kemudian untuk menggerakkan bagian dalam area cropping, kita bisa pergi ke bagian dalam, kemudian tahan klik, kemudian gerakan mouse sampai area cropping sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Untuk mengaplikasikan cropping, kita bisa ke apply di sini atau dengan mengklik enter. Setelah kita apply, maka bagian yang di luar area cropping akan tidak terlihat lagi. Dan perlu diketahui bahwasanya cropping dalam Affinity Photo sifatnya non-destruktif, yang berarti kita bisa mengembalikan area yang terbuang sebelumnya. Caranya adalah kita ke crop tool kembali, di sini saya tekan C. Di sini kita bisa lihat area yang tidak terlihat sebelumnya masih ada rekamannya, dan kita bisa menyesuaikannya sesuai dengan yang kita inginkan. Terkait dengan pengaturan ukuran cropping, Affinity Photo menyediakan beberapa preset bawaan. Untuk mengaksesnya, kita bisa klik di icon ini. Setelah kita klik, maka kita akan mendapati beberapa preset seperti rasio umum, kemudian ukuran kertas, dan juga ukuran layar. Kemudian kita juga bisa memilih mode cropping yang kita gunakan nantinya. Pada awalnya kita akan berada di mode unconstrained, yang berarti kita bisa menyesuaikan ukuran cropping dengan menggerakkan handle seperti ini, atau juga dengan mengetik angka spesifik di sini. Kemudian ada original ratio, yang berarti ukuran cropping kita akan selalu sesuai dengan rasio awal foto kita, meskipun kita gerakan tidak beraturan seperti ini. Kemudian ada custom ratio, yang berarti kita bisa mengetik rasio spesifik di sini. Misalkan saya ingin mengubah rasio foto saya menjadi 16:9. Kita ketik 16 di sini untuk panjang, kemudian 9 di sini untuk tingginya. Maka rasio foto saya akan menjadi 16:9. Kemudian yang terakhir adalah mode resample. Mode ini akan sangat berguna khususnya ketika kita ingin menyesuaikan ukuran cropping kita dengan satuan fisik, misalkan cm, mm, atau inci. Sebagai permisalan, di sini saya ingin merubah ukuran cropping saya menjadi ukuran kertas A4, yaitu 21 x 29 cm. Langkah pertama adalah kita rubah dulu satuan unitnya menjadi cm. Kemudian kita ketik di sini 21 untuk panjang, kemudian 29 untuk tingginya. Kemudian kita sesuaikan saja ukurannya, penempatan croppingnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa menyeting DPI atau dot per inch yang berguna nantinya untuk printing. Jadi semakin tinggi DPI akan semakin tajam kualitas cetak nantinya. Biasanya orang-orang akan menggunakan 300 DPI untuk kualitas cetak yang tajam. Di sini kita gunakan saja 300 DPI. Dalam Affinity Photo, kita juga bisa meluruskan gambar. Misalkan, dalam hal ini saya ingin meluruskan horizon foto yang agak miring ini. Kita aktifkan crop tool dengan menekan C, kemudian di bagian atas sini terdapat opsi straighten. Kita aktifkan saja, maka kursor kita akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita arahkan ke bagian yang kita ingin luruskan. Setelah itu tahan klik, kemudian gerakan mouse, maka akan tercipta garis lurus seperti ini. Kita sesuaikan dengan bagian yang kita ingin luruskan. Kemudian setelah kita lepas klik, maka Affinity Photo akan meluruskan gambar sesuai dengan garis yang kita tarik tadi.
Di sini terdapat opsi darken, yaitu adalah untuk menggelapkan bagian luar area cropping. Kalau kita nonaktifkan maka akan menjadi cerah. Kemudian terkait dengan opsi reveal di sini adalah untuk menampilkan bagian yang terlalu keluar. Kalau kita nonaktifkan maka bagian yang terlalu keluar akan menjadi hilang. Di sini saya akan mengaktifkan saja keduanya. Terkait dengan guideline atau garis pandu dalam cropping, Affinity Photo menyediakan beberapa garis pandu yang bisa kita gunakan. Untuk mengaksesnya, kita bisa ke overlay, kemudian di bagian sini klik, maka kita akan mendapati beberapa opsi yang disediakan oleh Affinity Photo. Pada awalnya, kita akan berada di third grid, jadi bentuknya seperti ini, ada 3 kotak di setiap sisinya. Kemudian ada phi grid, bentuknya sama seperti third grid, tapi bedanya adalah di bagian tengahnya agak lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada golden spiral, jadi bentuknya adalah bentuk rasio emas. Kita tempatkan objek kita nantinya di bagian lingkaran seperti ini. Kemudian untuk mengubah orientasi lingkarannya, kita bisa tahan shift, kemudian ketik O. Jadi kita sesuaikan saja dengan objek yang kita miliki. Kemudian ada diagonal, bentuknya seperti ini. Kita juga bisa menyeting dengan non atau tanpa guideline sama sekali.